Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haskell Dinis, Vega Delmaya, Haskell Dinis. Halo Arkades dimanapun kalian berada. Di video kali ini SNDZC akan mengulas serial drama Turki Kuruluş Osman yang akan tayang di episode selanjutnya. Yang mana di episode sebelumnya, setelah menerima pesan dari Ertugrul, Osman pergi dalam perjalanannya bersama dengan Göktürk untuk bertemu dengan ayahnya. Pesan tersebut diberikan oleh Kuzgun, seorang prajurit yang bernama Taflak Arslan. Taflak adalah saudara Hazal, istri Dündar Bey. Lalu bagaimana kisah selengkapnya dan bagaimanakah nasib Osman selanjutnya? Simak dalam video kami kali ini. Namun sebelum dilanjut, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya dan sukai video ini. Osman dan Göktürk tiba di tujuan mereka tanpa menyadari bahwa itu adalah jebakan. Osman senang dan bangga bisa bertemu ayahnya setelah bertahun-tahun lamanya. Dia dibawa ke tempat terpencil di mana dia melihat ayahnya duduk membelakanginya. Dia memanggil ayahnya tetapi tidak mendapat jawaban. Saat Osman mendekat, dia ditikam di dada oleh seorang pria berpakaian dan menyerupai Ertugrul. Osman sekarang dapat melihat bahwa dia telah masuk ke dalam jebakan. Osman tak ingin lama-lama. Dia berjuang keluar dari situasi dan melarikan diri dengan luka serius di bahunya. Dia berlari menuju kuda dan Göktürk. Göktürk yang menunggu Osman diserang juga, tapi Göktürk adalah orang yang kuat dan membantai musuhnya. Osman dan Göktürk tidak bisa mengenali siapakah orang yang telah menyerang mereka. Tetapi Osman bersumpah dia akan mencari tahu siapakah orangnya. Göktürk menempatkan Osman yang terluka di atas kudanya, tetapi tidak ada waktu baginya untuk melarikan diri. Göktürk tetap di belakang untuk melawan orang-orang dan memberi Osman waktu untuk melarikan diri. Mereka mengalahkannya dan yang terakhir Osman adalah para penyerang yang mengejarnya melalui hutan. Kembali di desa Kayi, Ertugrul mencurigai Hazal Hatun yang merupakan istri Dündar Bey. Ertugrul meyakini bahwa Hazal Hatun ada hubungannya dengan hilangnya Osman dan melawan Kayi. Ertugrul menyuruhnya untuk ditangkap dan ditempatkan di penjara sampai putranya datang. Ertugrul meminta Bala untuk menginterogasi dan membuatnya bicara. Dündar Bey di sisi lain tahu bahwa Ertugrul akan menghukumnya karena mengkhianati rakyatnya dan tidak mendukung Osman sebagaimana mestinya. Dia mengadakan pertemuan dengan Ertugrul dan meminta pengampunan, tetapi Ertugrul menghukumnya dan mengirimnya ke pengasingan di Sogod. Dia tidak diperbolehkan kembali ke suku Kayi. Sementara itu, Osman mencoba melarikan diri dari para penculiknya. Ayah Nikola sedang berbicara dengan patung Caesar. Dia memberitahu Caesar bahwa dirinya adalah tekfur baru dari Kastil Inigo, dan dia sangat senang dengan posisi barunya. Dia bahkan memperkenalkan Flavius kepada Caesar. Jelas mereka berdua memiliki kecenderungan psikopat dan ayah Nikola paranoid terhadap Julius Caesar. Drum di desa Kayi menandakan pengunjung datang. Para pengunjung adalah ayah Nikola dan Flavius. Mereka terlihat seperti musuh yang tangguh bagi Kayi. Mereka memasuki tenda Ertugrul dan berdiri menatap seorang lelaki tua yang duduk di singgasana suku. Mereka percaya bahwa mereka akan bertemu dengan Osman. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat Ertugrul yang menyapa mereka. Ayah Nikola membawakan Ertugrul peti emas sebagai persembahan perdamaian dari Kaisar Konstantinopel. Ertugrul tidak menerima emasnya. Sulit bagi Flavius untuk menahan kebenciannya terhadap Ertugrul karena Ertugrul bertanggung jawab atas pembunuhan ayahnya. Ayah Nikola menjanjikan Flavius bahwa ketika dia selesai berurusan dengan Kayi, darah ayahnya akan dibalaskan. Gonca memberikan kabar kepada Dündar Bey bahwa ada wabah tikus di bazar. Dapat dilihat bahwa tikus-tikus itu sekarat dan mungkin membawa wabah. Sementara itu, Osman yang terluka telah melakukan perjalanan jauh dengan menunggang kuda. Dia dikejar oleh penculiknya.
Osman menjadi lemah karena lukanya dan mengeluarkan banyak darah. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia sekarang terbaring di tanah dan tak sadarkan diri. Osman ditemukan oleh orang suci yang menyeretnya. Osman dibawa masuk ke dalam guanya dan mengobati luka-lukanya. Untungnya Gunduz tiba dan menyelamatkan Goktuk. Goktuk memberitahu Gunduz bahwa Osman masuk ke dalam jebakan dan dia sekarang terluka. Mereka pergi bersama untuk mencarinya. Drum sekali lagi menandai pengunjung datang ke suku Kayi. Suku itu menyambut Safci Bey, putra Ertugrul dan istrinya. Safci menemukan ayahnya yang telah meninggalkannya sendirian. Di hutan Sogut, Ertugrul ditemukan bertemu dengan Abdurrahman Ghazi yang merupakan sahabat karibnya. Mereka menyapa penuh kehangatan dan cinta. Mereka mendiskusikan bahwa mereka menua tetapi menyerahkan hidup mereka di tangan Tuhan. Ertugrul sangat ingin bertemu Bamsi Bey dan diberitahu bahwa dia akan segera datang. Ertugrul kemudian melakukan perjalanan ke suku Taflak Arslan sendirian. Dia bertanya tentang keberadaan Kuzgun. Taflak melihat ada kecurigaan dalam diri Ertugrul dengan niat dirinya akan membuangnya suku Kayi dengan menggunakan saudara perempuannya Hazal Hatun untuk membantunya. Penyakit mulai menyebar ke seluruh Sogut. Tikus yang dibawa oleh ayah Nikola dan Flatius telah melakukan tugasnya. Mereka telah berlipat ganda dan penuh dengan penyakit. Dundar Bey meminta keponakannya Safci untuk membantu memecahkan masalah tikus. Sementara itu, Kuzgun dan kelompoknya masih melacak Osman. Osman sekarang berjalan kaki dan melakukan perjalanan pulang dengan bantuan orang suci. Kuzgun bersama kelompoknya masuk ke dalam perangkap. Osman mencoba mencari tahu siapa yang memberinya perintah, tetapi Kuzgun tidak berbicara. Gunduz akhirnya menemukan saudaranya dengan senang hati dalam keadaan yang masih hidup. Gunduz memberi Osman kabar baik bahwa ayahnya Ertugrul menunggunya kembali sebagai pengembara. Gunduz melihat Kuzgun dipukuli dan tergeletak di tanah. Osman memberitahu saudaranya bahwa meskipun mereka memukulinya, Kuzgun tetap tidak akan menyerahkan nama orang yang memasang jebakan untuk menangkap Osman. Malam itu, Osman memberitahu Gunduz bahwa dia tidak sabar untuk bertemu ayahnya yang sudah begitu lama. Hazal Hatun masih di penjara. Dia melihat bahwa semua orang menyalahkan kakaknya yang telah menyergap Osman. Tetapi dia percaya itu adalah orang lain yang menyebabkan Osman, Ertugrul dan Kayi semua dalam bahaya. Safci menyergap gerobak yang penuh dengan bubuk mesiu yang ditujukan ke kastil Inegwal dan ayah Nikola. Sementara itu di tenda Osman, Ertugrul didera rasa sakit di perutnya. Dia ditemukan tidak sadarkan diri oleh bala dan menerima perawatan segera. Meskipun sangat sakit, dia selamat dari serangan itu. Malam hari di kamp Osman, terjadi perkelahian antara Boran dan Goktuk. Adalah pertarungan ini telah direncanakan untuk menjebak Kuzgun, memungkinkan Kuzgun untuk melarikan diri. Osman dan pasukannya berharap bahwa Kuzgun akan menuntun mereka kembali ke tuannya. Dia ditemukan oleh orang Mongol dan dibawa ke kamp mereka. Di kamp Mongol, Taflak Arslan sedang mengadu ayam dengan orang-orang Mongol. Tidak jauh, Boran bersembunyi di semak-semak. Kuzgun diseret melalui kamp dan bersujud di depan Taflak. Kuzgun mengatakan kepadanya bahwa Osman mengejarnya. Pada tahap ini kita tidak tahu apakah Taflak Arslan adalah orang yang bertanggung jawab untuk menyergap Osman ataukah tidak. Sebab meskipun memang tidak terlihat seperti itu. Osman memasuki kamp Mongol. Dia menemukan semua orang Mongol mati. Dia tidak menemukan Taflak Arslan atau Kuzgun. Dia merasa bahwa ada rencana yang lebih besar sedang terjadi. Dia mencoba untuk mendapatkan orang Mongol yang masih hidup untuk memberitahu dia apa yang terjadi. Tetapi Osman tidak menemukannya dan dia saat ini
tidak tahu siapakah orang yang telah melakukan penyergapan atas dirinya. Lalu siapakah yang bertanggung jawab atas penyergapannya dalam pembunuhan orang-orang Mongol? Saksikan dalam video kami selanjutnya. Terima kasih ya telah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan sukai video ini. Baiklah Arkades, SNDCC pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon and bye-bye.